Oke, selamat datang di materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah tentang spektrofluorometri, di mana pada materi ini kita akan bersama-sama belajar tentang spektrofotometer fluorometri. Perbedaan antara spektrofluorometer fluorometri dengan UV vis adalah kalau misalkan UV vis itu yang diserap, itu yang dideteksi adalah proses penyerapan energi dari penyerapan radiasi elektromagnetik terhadap gugus kromofor dan auxokrom yang kita kenal dengan proses absorpsi. Pada saat proses absorpsi akan terjadi kenaikan elektron dari posisi ground state menuju state selanjutnya. Nah, di sini saya gambarkan bahwa tahapan naiknya elektron itu bisa seperti ini. Bisa satu, bisa kedua, bisa langsung ke elektron, lintasan elektron terluar. Pada saat setelah mencapai elektron terluar, maka elektron tersebut akan turun. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, energi hanya bisa dibentuk dari bentukan satu ke bentukan lainnya. Jadi fenomena tersebut karena di sini awalnya dia menyerap energi, otomatis dia elektron tersebut kalau misalkan turun akan melepaskan energi. Nah, pelepasan energi ini nanti akan dikenal dengan fenomena fluoresensi. Kalau kalian masih belum tahu fenomena fluoresensi itu seperti apa, kalian biasanya kalau yang cewek-cewek itu suka beli bintang-bintang, bulan-bulan, matahari, hewan yang biasanya digantung di atasnya tempat tidur. Nanti kalau lampunya dimatikan, maka akan menghasilkan energi atau berfluoresensi, atau bahasa Indonesianya yaitu berpendar. Nah, fenomena pendaran ini yang akan dideteksi oleh alat yang namanya spektrofluorometri untuk dijadikan sebagai penetapan kadar. Saya ambil contoh, kalau misalkan kalian punya larutan kadarnya 1% dengan kadarnya yang 10%, itu pasti lebih pekat yang 10%. Dimana kalau kadarnya lebih pekat yang 10%, nanti dia akan berpendar lebih kuat daripada yang 1%. Nanti hasilnya ini akan sebanding dengan kadar dan menggunakan prinsip hukum Lambert-Beer. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang akan kita pelajari adalah proses fluoresensi dan fosforesensi, diagram energi fitoluminensi, dan proses terbentuknya pita absorpsi pada panjang gelombang dan eksitasi emisi. Lalu ada syarat utama zat yang dapat dideteksi dengan spektrofluorometri. Jadi ini ada syarat dan ketentuan yang berlakunya. Lalu selanjutnya ada selektivitas spektrofluoresensi. Lalu ada efisiensi kuantum. Ada hubungan intensitas fluoresensi dengan efisiensi kuantum dan konsentrasi.
Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas fluoresensi. Ada teknik derivatisasi pada spektrofluorometri. Dan yang terakhir adalah aplikasi analisis obat, atau ya karena kita farmasi jadi yang dideteksi obat dengan metode spektrofluoresensi. Nah, di sini apabila ada sumber cahaya atau saya disebut di sini RAM, radio elektromagnetik. Nah, ini nanti apabila mengenai gugus tersebut akan menyerap. Pada saat menyerap akan terjadi peningkatan elektron dari ground state ke state selanjutnya. Lalu setelah diserap, otomatis kan di sini nanti ada yang pada saat proses menurunnya ini disebut dengan fluoresensi. Pada saat menyerap di sini dikenal dengan absorpsi. Nah, apabila ini energinya diserap, maka akan terjadi peningkatan dari ground state ke excited state. Lalu pada saat dia sudah tidak menerima energi lagi, dia akan turun. Nah, turunnya tingkatan elektron dari excited state ke ground state dikenal dengan istilah fluorescence. Jadi di sini apabila kalian melihat suatu cairan yang dapat berpendar dalam gelap, maka cairan tersebut berfluorescence. Ini contohnya. Dia apabila dikenai sinar UV akan diserap sinar UV-nya. Lalu setelah itu karena dia pada posisi excited state turun ke ground state, lalu akan berfluoresensi. Gampang kan? Ini sama yang seperti tadi. Cuman ini ada kalau misalkan dia naik pada posisi single state atau S0 atau ground state ke posisi yang paling atas. Nah, kalau misalkan dia turun maka akan terjadi fluorescence. Kalau misalkan turunnya bertahap atau disebut dengan intercrossing system, maka dia akan mengalami phosphorescence. Untuk phosphorescence, dia fenomenanya turunnya tidak secara bertahap, jadi langsung turun dari posisi triple state ke single state. Nah, untuk fluorescence dia turunnya bertahap 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut dengan Jablonski diagram, di mana ada perbedaan antara phosphorescence dan fluorescence. Untuk pada posisi excited state, dia apabila turun secara langsung, maka akan terbentuk fenomena fluorescence. Tapi pada saat dia turunnya itu tidak secara bertahap, jadi turunnya setelah dari excited state S2, lalu ada intercrossing system, di mana intercrossing system ini akan membuat turunnya itu secara bertahap, sehingga akan terjadi fenomena phosphorescence. Fenomena fluorescence terjadi pada nanosecond, dan phosphorescence itu lebih besar daripada mikrosecond. Jadi lebih lama untuk berpendarnya yang phosphorescence. Ini sama, jadi dia pada saat tereksitasi mengalami quenching kalau ada
intercrossing system, dia akan terjadi fenomena phosphorescence. Kalau misalnya tidak terjadi intercrossing system, intersystem crossing, itu akan terjadi namanya fluorescence. Masih sama. Kalau fluorescence dia naik, terus setelah turun dan turunnya sangat cepat, itu fluorescence. Kalau fluorescence turun, lalu di sini ada yang dinamakan intercrossing system atau internal crossing. Nah, turunnya akan direm. Begitu direm, dia akan mengalami phosphorescence. Nah, ini kita kenal dengan istilah eksitasi. Eksitasi itu adalah perpindahan pada posisi ground state ke excited state. Lalu eksitasi akan menghasilkan suatu respon namanya absorpsi. Setelah dia pada posisi yang paling atas, akan turun lagi ke posisi ground state, maka akan terjadi fenomena fluorescent atau phosphorescent. Nah, zat yang bisa dianalisis dengan spektrofluorometer ada syarat dan ketentuannya. Yang jelas, zat tersebut, molekul tersebut dapat menyerap cahaya dengan kuat. Syaratnya dapat menyerap dengan kuat adalah mereka memiliki gugus kromofor. Lalu struktur molekulnya kaku, sehingga dapat menyerap pada daerah 200-800 nanometer untuk radiasi elektromagnetik. Transisi energinya ke tingkat kondisi eksitasi rendah dengan pasangan elektron singlet, itu transisinya dari pi menjadi pi aksen. Untuk molekul dapat tereksitasi kembali pada kondisi dasar dengan melepaskan energi radioaktif dengan waktu relaksasi untuk fluorometri itu 10⁻⁻⁹ sampai 10⁻⁷ second, dan pada fosforimetri adalah 10⁻⁴ second. Nah, contoh struktur yang dia memiliki pasangan elektron bebas dan memiliki struktur multiple ring, jadi ringnya ada banyak. Contohnya ada fluorescent, ada antraken, ada rodamin B. Rodamin B ini adalah pewarna tekstil yang sering disalahgunakan untuk makanan. Cirinya adalah makanannya berwarna sangat mencolok, dan apabila dilihat di cahaya matahari, dia akan berpendar. Ini adalah contoh senyawa yang bisa berfluoresensi. Saya ambil contoh di sini. Benzen, dia bisa berfluoresensi di panjang gelombang 270 sampai 310. Ada asam benzoat, juga ada benzonitril. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawanya. Ini adalah struktur planar dengan aromatic ring system. Jadi di sini strukturnya itu rigid, tidak bisa untuk pergerakannya sangat sedikit sekali, dan dia mampu berfluorescence. Ini contohnya rodamin B.
Nah, selanjutnya apabila ada elektron donating group atau di sini contoh gugusnya OH, NH2, OCH3, dia akan meningkatkan dari energi kuantum, sehingga apabila dia meningkatkan energi kuantum, maka akan menyebabkan peningkatan fluoresensi. Tapi apabila ada gugus elektron withdrawing group, di mana dia yang menyerap elektron, contohnya ada gugus karboksilat dan nitrat, dia akan menurunkan dari respon fluorescence. Nah, selanjutnya pada saat dia sumber cahaya akan menghasilkan formasi yang tereksitasi. Formasi tersebut akan dapat menurunkan energinya sehingga kemungkinan terjadi dekomposisi, reaksi, dan reemisi. Oleh sebab itu kita kenal dengan istilah quantum efisiensi, di mana quantum efisiensi merupakan jumlah kuanta atau jumlah dari zat yang teremisi dan dari zat yang teremisi dengan yang tereksitasi. Ingat pada saat kimia dasar, di mana di sini ada loncatan dari elektronnya, lalu di sini ada orbitalnya, ada 1s1, 1s2, 2, 3s, dan seterusnya. Nah, ini dia akan, kalau misalkan naik, dia akan mengalami eksitasi. Pada saat turun, dia akan mengalami fluoresensi. Nah, selanjutnya untuk fluorescence yield dibagi dengan quantum yield adalah merupakan suatu persamaan di mana nanti konstanta fluoresensi itu sama dengan fluorescence yield sama dengan konstanta fluoresensi dibagi konstanta fluoresensi ditambah konstanta eksitasi. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fluoresensi. Contohnya di sini pH. Apabila dia senyawanya itu terionisasi stabil, pada senyawa aromatik yang terionisasi stabil, dia sangat tergantung pada pH karena ada ikatan hidrogen dari ikatan solvennya. Peningkatan intensitas dari peak dan panjang gelombang sangat dipengaruhi oleh pH. Lalu selanjutnya adalah pelarut. Kalau bisa kita harus memilih pelarut yang panjang gelombang deteksinya, absorpsi maupun eksitasi itu jauh daripada panjang gelombang maksimal. Lalu selanjutnya suhu. Apabila suhunya itu turun, maka fluoresensinya juga bisa turun. Jadi apabila di sini ada fluorescence akan meningkatkan dengan penurunan temperatur. Perubahannya adalah 1-2% per derajat Celcius. Lalu konsentrasi, di mana apabila senyawa tersebut fluoresensi linier dengan konsentrasi
dan dilarutkan pada kondisi yang dengan pelarut yang inert itu dia tidak stabil, maka akan menyebabkan fenomena yang reabsorpsi, emisi, dan terjadi fluoropon, di mana nanti akan menyebabkan persamaannya nonlinear. Lalu ada fluorescent quenching, di mana apabila ada molekular oksigen pada pelarut, dia akan mengurangi dari fluoresensi. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan fluoresensi, harus tidak boleh di-degassing. Lalu fotodekomposisi, banyak senyawa kimia yang rusak terhadap dekomposisi, yang mana kalau misalkan senyawanya terdekomposisi akan menyebabkan kesalahan pada pengukuran. Lalu ada overlapping. Overlapping ini apabila ada fluoresensi yang hampir mirip, jadi panjang gelombang emisi dan eksitasinya itu sama, akan menyebabkan kesalahan pembacaan. Lalu yang terakhir adalah kontaminasi. Kontaminasi itu bisa karena gelasnya yang kotor, alat gelasnya yang kotor, pipetnya yang kotor, akan menyebabkan masalah pada tingkat fluoresensi. Nah, selanjutnya untuk derivatif ini apabila kita menganalisa dalam campuran dan kita tidak bisa memisahkannya lagi, atau kita dituntut untuk menghasilkan suatu metode yang simultan. Oleh sebab itu senyawanya kita derivatisasi sehingga senyawanya tersebut bisa berfluoresens. Atau senyawanya tersebut awalnya tidak berfluoresensi, kita tambahkan suatu reagen, suatu reaksi, sehingga senyawanya tersebut akan bisa berfluoresensi. Lalu selanjutnya ada kurva derivatif, di mana nanti kurvanya itu diderivatisasi menjadi orde ke-0, ke-1, ke-2. Nah, ini adalah contoh untuk senyawa yang bisa dideteksi dengan fluoresensi, dan rata-rata senyawa untuk yang dideteksi untuk fluoresensi itu untuk di farmasi lebih banyak kita mendeteksi protein, dan ada beberapa senyawa lain yang dia non protein bisa berfluoresensi. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan di sesi diskusi. Jangan lupa kerjakan kuisnya.